Basmalah itu adalah singkatan dari Bismillahirrahmanirrahim. Bahasa Arabnya singkatan itu adalah nahad. Apa? Nahad. An-nahdu itu nahad. Nahad itu bahasa Indonesianya adalah akronim. Ya, akronim itu singkatan. Contohnya sidak. Apa sidak itu? Inspeksi mendadak, itu sidak. Ada rudal, peluru kendali, itu rudal gitu. Ponpes, pondok pesantren, itu namanya singkatan, akronim atau an-nahd. Ada orang Arab namanya Abdus Syamsi. Abdus Syamsi, hambanya matahari. Kalau disingkat menjadi Abdus Syami gitu. Abdus Syami, Abdus Syamsi. Jadi itu singkatan-singkatan. Jadi kalau kamu punya nama disingkat, ya tidak apa-apa. Orang Arab juga membuat singkatan seperti itu. Berbicara tentang basmalah, maka basmalah ini penting untuk mengawali segala sesuatu dari aktivitas kita. Bagaimana tidak Al-Quran itu diawali dengan basmalah. Al-Fatihah maka awalnya adalah basmalah, dan basmalah bagian dari surat Al-Fatihah, pembuka dari Al-Quran. Nabi Sulaiman tatkala mengirim surat kepada Ratu Bilqis, maka beliau juga mengawali innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim, mengawalinya dengan basmalah. Baginda Nabi Muhammad SAW juga pernah mengirimkan surat kepada raja-raja. Di antaranya ada Raja Heraklius. Beliau juga mengawali suratnya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Maka di dalam hadis yang familiar di kitab-kitab kuning, ya, di kitab-kitab syarah, apakah itu di Baijuri, apakah itu di I'anul Talibin, apakah itu di Iqna dan macam-macam, itu mesti di awal-awal itu di syarah-syarah kitab kuning itu dijelaskan tentang keutamaan basmalah. Di antaranya menukil satu hadis, ma la yubda kullu amrin di balin la yubda bismillah fahuwa afdal. Segala sesuatu aktivitas yang baik kok tidak dimulai dengan basmalah, maka itu aqta. Aqta itu adalah terputus. Terputus itu ibaratkan orang mau berkurban dengan kambing misalnya, tapi kambingnya itu gak ada kakinya, maka itu artinya kurang sempurna, ya, berkurang keutamaannya. Maka segala sesuatu aktivitas jangan lupa untuk membaca bismillah. Kamu mau mematikan lampu, bismillahirrahmanirrahim. Kamu mau menghidupkan lampu, bismillah. Buka pintu, tutup pintu, jangan lupa membaca bismillahirrahmanirrahim. Maka dengan basmalah itu insya Allah akan memberikan pertolongan kepada kalian sehingga kita menjadi selamat. Bahkan tatkala pakai baju, bismillahirrahmanirrahim, melepaskan baju itu pun juga mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Bahkan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, satru ma baina aynil jinni wa bani adam idza wudi'a ahadum thawbahu an yaqul bismillahirrahmanirrahim. Penutup antara jin dengan manusia tatkala manusia itu melepas bajunya adalah bismillahirrahmanirrahim. Artinya jin itu nanti tidak bisa melihat aurat kita tatkala kita ganti baju. Gak bisa ngintip jinnya itu kalau kita mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Kemudian juga tatkala kalian masuk rumah mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Masuk rumah, tutup pintu, bismillahirrahmanirrahim. Maka setan yang ikut dari pasar, mungkin dari pasar kan banyak setannya. Setan itu pasar itu tempatnya di setan, banyak setan di situ. Begitu ada orang dari pasar atau dari mana tempat mana, dia pulang, maka setannya ikut. Tapi tatkala kamu buka pintu, tutup pintu dengan membaca bismillahirrahmanirrahim, maka setannya nggak bisa ikut masuk. Masuk kamar, bismillahirrahmanirrahim. Mau makan, bismillahirrahmanirrahim. Tatkala orang makan kok tidak nyebut bismillah, setannya pun ikut makan. Kalau setannya ikut makan, yang makan kurus, setannya yang gemuk.
Makanya kalau ada teman kamu yang gemuk-gemuk, insya Allah banyak basmalahnya. Setannya kurus ya. Bahkan ada satu kisah diceritakan dalam kitab An-Nawadir. Ada seorang istri yang salihah. Dia mengawali aktivitasnya dengan basmalah. Satu saat akan tapi suaminya itu suami yang munafik. Dia sering merepotkan istrinya yang salihah. Satu saat dia kepingin cari gara-gara suaminya. Suaminya ingin memarahi istrinya. Si suami kemudian titip dompet. Ini dompet jangan sampai hilang. Ini titip sama kamu. Sama istrinya disimpan di lemari. Buka lemari, bismillahirrahmanirrahim, masukin, tutup lemari, dikunci. Setelah beberapa hari, kemudian tiba-tiba suaminya ini ya, karena istrinya mungkin mandi apa-apa, itu suaminya kemudian mengambil kuncinya, kemudian dibuka dan dompet itu diambil, lalu dibuang di sumur di rumahnya. Ada sumur, dibuang. Buat apa? Dia kepingin cari gara-gara, ingin memarahi istrinya. Sudah. Keesokan harinya kemudian suaminya bertanya sama istrinya, dompetku mana? Ambil cepat. Si istri ini kemudian datang ke kamarnya, dia kemudian buka kuncinya, bismillahirrahmanirrahim, dibuka, diambil dompetnya, dikasih. Begitu dikasih, loh kamu heran kan? Loh, tadi kan dibuang. Suaminya juga terheran-heran loh. Kok ada ya di dalam hatinya? Padahal tak buat sumur, kok ada ya? Lah ini akhirnya suaminya menjadi insaf untuk godain, untuk nyusahin istrinya. Ternyata apa? Tatkala dibuang ke sumur, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat Jibril untuk mengambil dompet itu dan mengembalikan ke tempat asalnya. Maka kalau kamu punya barang-barang yang sering hilang, ya itu kalau punya lemari tutup, jangan lupa baca bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang pertama diriwayatkan dari Umar bin Abi Salamah. Dia mengatakan bahwa aku waktu kecil berada di dalam asuhannya baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian satu saat mau makan bersama di satu talam, apa tadi, lengser. Lah makan bersama baginda Rasul dan tanganku wakanat yadi tatishu bis sahfah, dan tanganku beterbangan. Beterbangan itu seliuran, ngambil sini ke sana, yang jauh dekat begitu ya, itu ya. Jadi sampai roto, yang dekat, yang jauh, yang mana terus begitu. Maka kemudian baginda Rasul menasehati Umar bin Abi Salamah, ya hulam, wahai anak kecil, samillah, kalau mau makan jangan lupa baca bismillah. Ayo baca bismillah. Wakul biyaminik, dan makanlah dengan tangan kanan, jangan dengan tangan kiri, karena makan dengan tangan kiri itu cara makannya setan. Saya teringat beberapa tahun yang lalu ada orang dari luar Jawa, mondokne putrinya di sini. Tidak tahu, mungkin sudah boyong karena lama itu sudah ya kejadiannya. Mondok di sini. Begitu mondok kurang lebih dapat mungkin 1 bulan 2 bulan, bapaknya datang berkunjung malam-malam melihat anaknya itu tidurnya di luar kamar. Pun tidak tahu, mungkin ustadahnya juga masih ada di sini, saya lupa itu. Nah, ustadahnya dimarahi. Ini gimana anak saya kok tidur di kaki 5? Marah-marah. Kaki 5 maksudnya emperan kan. Kan di emper. Pondok ini tidak profesional. Kalau sudah nggak cukup, nggak usah nerima santri. Begini. Wah, macam-macam. Saya mau ketemu kiai. Ya, almarhumlah Romo Ibat saat itu masih ada. Lah ustazahnya mau mengarahkan langsung ke beliau,
mungkin nggak enak, akhirnya telepon saya menceritakan masalahnya. Dia sudah bawa ke saya, arahkan ke rumah. Nggak tahu masih ada nggak yang ustadzahnya tadi? Apa sudah boyong ya ceritanya? Datang ke rumah, kebetulan waktu itu di rumah ada selamatan. Akhirnya begitu datang tak suruh makan. Begitu makan itu pakai tangan kiri orang itu. Masya Allah. Jadi dengan itu saya sudah maklum. Ya. Kalau makan dengan tangan kiri adalah, loh, bukan saya ngomong ya. Kul biyaminik, makan dengan tangan kanan. Wa kul mimma yalik, dan makan itu dengan yang terdekat. Jadi kalau makan kamu di lengser, yang terdekat dengan kamu, jangan yang jauh, yang sisi sana. Makan yang paling dekat apa? Yaitu bagianmu, ya. Maka sebagian meja itu didesain, meja di tengah itu bisa diputer supaya apa? Kalau ada yang nggak cocok bisa diputer, tetap menjadi yang paling dekat. Nah, begitu dinasehati oleh baginda Rasul dengan tata cara makan. Jadi dalam Islam itu tidak hanya sholat ada tata caranya, haji ada tata caranya, bahkan makan pun juga ada tata caranya. Maka saat itulah fama zalat tilka ni'mati ba'du, maka semenjak saat itu maka apa yang disampaikan oleh Rasul itu menjadi gaya atau cara makanku. Cara makan. Sudah. Kemudian yang kedua, hadis yang kedua diriwayatkan dari Abdullah ibnu Abbas. Baginda Rasul bersabda, ingatlah, jikalau salah seorang di antara kalian tatkala mendatangi istrinya, bergaul dengan istrinya, kemudian dia membaca doa Bismillah, Allahumma jannibni syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana, kemudian kok ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala keduanya dikaruniai anak, maka anak tersebut tidak akan diganggu oleh setan. Jadi kalau ada anak kok sering kesetanan, wah ini dulunya lupa basmalah. Al-Imam Bukhari, Imam Bukhari itu begitu menulis tentang bab at-tasmiyah, bab tentang basmalah, beliau menulis babut tasmiyah ala kulli halin wa indal wiqaf, begitu. Jadi judul babnya beliau bab tentang membaca basmalah pada setiap aktivitas wa indal wiqaf, begitu juga tatkala suami istri itu berhubungan. Jadi ini penting, maka kemudian saya cantumkan hadis ini. Maka kata para ulama, termasuk kata kitab saya, kitab Fathul Bari maksudnya ya, sarahnya Bukhari, Ibnu Hajar Al-Asqalani beliau mengatakan, kenapa kok di situ Imam Bukhari mencantumkan atau mengikutkan ini di dalam bab at-tasmiyah tentang hubungan suami istri itu? Karena ketika hubungan suami istri itu dianjurkan untuk hening, nggak rame-rame hening. Tapi meskipun dalam tingkah hening pun tetap dianjurkan membaca bismillah. Berarti itu saking dari pentingnya membaca bismillah. Apalagi maka dikatakan apalagi aktivitas yang lainnya. Maka jangan ketinggalan untuk membaca bismillah. Kemudian sebagian ulama mazhab, imam mazhab seperti Imam Malik, tatkala orang menyembelih kambing, menyembelih hewan, maka semuanya menganjurkan untuk membaca bismillah. Cuma kalau Imam Malik ini bismillah titik, tidak boleh bismillahirrahmanirrahim, bismillah titik gitu. Tidak boleh membaca ar-rahmanirrahim. Kenapa? Kata mereka ulama yang mengatakan demikian, karena ar-rahmanirrahim tidak cocok dengan menyembelih. Masa maha pengasih, maha penyayang kok di situ menyembelih? Kan berarti bertentangan. Maka cukup bismillah titik. Adapun ulama Syafi'iyah yang menganjurkan tetap sempurna bismillahirrahmanirrahim,
Begitu dikatakan apakah tidak cocok Ar-Rahmanur Rahim dengan menyembelih yang itu menyakiti binatang, kata mereka, kata para ulama, tetap itu cocok. Kenapa? Menyembelih itu merupakan rahmat. Ar-Rahman itu yang Allah yang merahmati. Itu menyembelih binatang itu rahmat. Rahmat kepada dua sisi. Satu sisi rahmat kepada manusia. Kalau orang itu gak menyembelih, gak bisa makan wedhus. Berarti menyembelih itu rahmat untuk yang menyembelih, rahmat kepada manusia. Yang kedua adalah rahmat untuk binatang sendiri. Loh, dibunuh kan, disembelih kan sakit. Dengan cara menyembelih itu sakit, hewan mati itu pasti sakit. Gitu kata para ulama. Hewan mati pasti sakit. Artinya kalau tidak disembelih, itu juga sakit, matinya juga sakit. Karena keluar roh itu juga sakit. Dan kata para ulama, keluarnya roh dengan disembelih kambing itu lebih nyaman daripada dia tidak disembelih. Kalau nggak percaya dipraktekin. Ya, jadi disembelih itu keluarnya roh lebih mudah daripada kambing itu mati dengan tidak disembelih. Maka itu juga termasuk rahmat, sehingga tetap bacanya Bismillahirrahmanirrahim. Dan ternyata di dalam penelitian medis ada penelitian, ada satu kambing ya, itu ditanami chip, microchip ya, seperti memori, satunya di otaknya, satunya di jantungnya, dioperasi ditanami chip itu untuk merekam aktivitas otak, merekam aktivitas jantung. Setelah beberapa hari, berminggu-minggu, sampai bekas operasinya sudah kering dan kambing ini sudah normal, maka mulailah kemudian kambing ini disembelih. Begitu disembelih, microchip tadi itu diambil, dimasukkan ke komputer. Bagaimana aktivitas detik-detik terakhir pada waktu disembelih. Ternyata ditemukan bahwa tatkala disembelih 3 detik pertama itu grafiknya landai tetap. Artinya pada waktu disembelih 3 detik pertama, kambing itu tidak merasakan apa-apa, tidak merasakan sakit. 3 detik berikutnya kemudian langsung seperti turun. Itu katanya para peneliti itu mengalami deep sleep, tidur yang nyenyak, tidur yang mendalam gitu, tidur. Sehingga tidak merasakan sakit sama sekali. Jadi grafiknya lurus 3 detik, kemudian 3 detik, kemudian langsung ke bawah gitu. Ini aktivitas otaknya, karena yang merasakan sakit dari otaknya. Kemudian aktivitas jantung itu diperiksa. Jadi 3 detik pertama dia landai, tapi 3 detik berikutnya ini grafiknya ke atas. Jadi jantung, karena jantung ini bekerja keras untuk mengeluarkan darah dari semua tubuhnya. Makanya tatkala disembelih, darah itu kemudian keluar dengan derasnya. Nah, itu supaya daging ini tidak mengandung darah. Kalau daging itu minim darahnya, maka dagingnya itu disebut dengan darah yang sehat. Daging kambing yang tidak disembelih itu setiap dagingnya ada mengandung darah, dan itu tempatnya kuman, tempatnya bakteri, maka tidak sehat untuk dikonsumsi. Maka dengan penyembelihan itu tidak menyakiti binatang. Orang barat punya cara supaya katanya hak asasi manusia, hak asasi binatang, supaya tidak menyakiti. Menurut mereka itu kambing atau sapi itu dipukul dulu dengan pakai palu besar. Toak, begitu gelimpang ya sudah tidak sadarkan diri, baru disembelih. Ternyata diteliti sama, itu dikasih chip di otaknya sama di jantungnya. Begitu sudah mati diteliti. Ternyata apa? Pada detik pertama, begitu ditempa palu yang gede itu, kepalanya langsung roboh. Itu grafiknya langsung naik drastis. Kalau naik drastis berarti sakitnya luar biasa. Begitu naik drastis, itu kemudian masih turunnya sedikit-sedikit. Jadi meskipun dia sudah pingsan, itu masih merasakan sakit dengan grafik itu. Sementara berbanding terbalik itu yang chip yang ada di jantung itu diambil, itu langsung menurun. Artinya apa? Tatkala dia dipingsankan dulu kemudian baru sembelih, betul itu akan keluar darah.
tapi darahnya sedikit. Kalau darah yang keluar sedikit, masih banyak yang tersisa di dagingnya, maka dagingnya pun itu tidak layak dikonsumsi. Maka dari mana Rasul menganjurkan dan mewajibkan hewan untuk disembelih? Padahal dulu belum ada penelitian yang seperti ini. Tidak ada lain melainkan itu semua adalah petunjuk dari Sang Pencipta, Allah Subhanahu.